orang tua saya memang sudah capek, sudah melihat saya, dia pikir sudah mati aja kalau perlu, bahasa begitu kalau bisa Iya, iya, mati iya. saking capeknya Om. Mhm. Tapi orang tua mana, tidak ada itu orang tua bicara begitu. Mungkin kalau Mhm. menurut saya sih tidak ada manisnya, karena memang buat saya narkoba itu tidak ada tidak ada nikmatnya. Malah saya harus bohongin teman-teman saya Ya. yang hubungan saya baik, kemudian saya bohong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau tepatnya selamat tengah malam. Malam ini Om WP betul-betul bersyukur dan sangat eh, bahagia karena didatangi oleh seorang anak yang hilang. Anak ini sudah lama saya tidak pernah ketemu. Sesungguhnya anak ini baik sebenarnya. Saya tidak tahu dalam perjalanan hidupnya ternyata dia memiliki dosa yang besar yang harus dipertanggungjawabkan bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada keluarga dan teman-teman. Inilah dia, Arif Boli. Assalamualaikum, Ananda. Waalaikumsalam Om. Waduh, lama sekali baru kita ketemu ini, Rip, Rip. Ya, alhamdulillah. Iya, dari mana aja kamu, Rip? Ya, sini-sini aja Om sebenarnya, cuma memang lama menghilang, memang ada sesuatu yang memang saya terjebak dengan duniawi Om. Dunia yang memang sampai hari ini saya ngerasa ternyata saya salah. Terjebak dalam lumpur kehidupan. Lumpur kehidupan, tepatnya menjadi juga seperti itu. Begitu ya. Bukan lumpur yang mengenakan atau bagaimana nih? Sebenarnya kalau buat orang-orang yang ini yang suka dengan dunia itu mungkin merasa itu bahwa enak, tapi Jangan yang dimaksud narkoba. ya lebih tepatnya seperti itu, narkoba, Itu sabu-sabu. kok jenisnya sabu-sabu ya? Saya baru tahu dan baru dengar sebenarnya dari dulu saya melihat Arif itu tidak kelihatan kalau Arif itu pecandu narkoba. Ternyata itu ada berapa tahun Arif menggunakan itu? Ya mungkin saya menggunakan barang haram itu sekitar 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun 12 tahun lamanya. Padahal tahun-tahun sebelumnya itu sebelum Om ke Makassar kemudian balik itu kan baru ada 3 tahun. Berarti 9 tahun setelahnya itu memang sudah menggunakan itu. Sudah. Jadi saya menggunakan barang haram itu mulai SMP sebenarnya. Oh, Sebenarnya mulai SMP, kemudian saya sempat berhenti mm-hmm. di 2017. Ya. Ya, 2017 saya sempat berhenti, kemudian saya menikah Mm-hmm. dengan perempuan, kemudian saya kecanduan lagi Om di situ. Akhirnya ya sampai kemarin saya Tuhan memberikan petunjuk gitu loh. Mm-hmm. Ya, jalan bahwa memang yang saya jalan tuh yang saya pilih itu salah gitu. Akhirnya mengakui bahwa ketika menikmati narkoba itu di titik baliknya Arif sadar bahwa ini perbuatan yang salah. Ya, benar sekali Om. Perbuatan sangat-sangat salah. Tentu saja kesadaran itu muncul ketika ada persoalan yang tiba-tiba atau masalah yang dihinggapi oleh Arif. Ya, sebenarnya sih banyak faktor Om Mm-hmm. yang membuat saya sampai harus terjerumus sampai saya tidak tahu cara untuk keluar. Yeah. Banyak faktor, memang salah satunya permasalahan yang saya tidak mampu mengatasi, kemudian saya asik dengan dunia itu. Kemudian saya tidak mampu untuk keluar dari permasalahan itu dan terlanjur berenang di dalam situ gitu. Bergaul dengan orang-orang pemabuk. Ya, bergaul dengan salah satunya itu lingkungan. Ya. Lingkungan itu yang membuat saya tidak bisa keluar dari permasalahan itu. 13 tahun. Itu kalau dikumpulkan duit itu Arif. Wow, banyak Om. Banyak sekali Om. Memang banyak manis pahitnya lah Om. Kalau menurut saya sih tidak ada manisnya, karena memang buat saya narkoba itu tidak ada nikmatnya. Malah memang yang saya dapatkan hanya kesengsaraan hidup. Kemudian saya Tuhan memberikan saya jalan, memberikan saya hidup, kemudian saya yang salah untuk jalani hidup itu Om. Ya kan, seperti itu Om. Ya. Nah kemudian seperti pertanyaan Om tadi bahwa
ada satu masalah pelik yang Arif tidak bisa pecahkan, sehingga Arif mengingat bahwa narkoba ini betul-betul menyengsarakan hidup Arif. Sangat bisa. Pada titik balik mana itu kira-kira? Ya mungkin pada saat saya tidak mampu berpikir dengan baik, kemudian saya tidak mampu keluar dari masalah itu. Akhirnya saya terlanjur ngerasa bahwa inilah masalah itu, saya pikir dengan menggunakan saya mampu keluar dari masalah gitu, tapi ternyata itu salah. Tahunya Tidak bisa. narkoba bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar. Nah, kan Arif tadi cerita bahwa sejak SMP menggunakan, kemudian SMA, lalu menikah. Sekarang istrinya di mana, Arif? Dan begitulah keadaannya hari ini, saya harus pisah dari istri saya. Mungkin kalau saya harus ingat-ingat aja mungkin sedih lah Om ya. Tapi ya itulah hidup. Saya pikir Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Kemudian masalah yang saya dapatkan itu mungkin pelajaran buat saya. Saya tidak pernah menyesali itu bagian dari proses hidup saya. Saya pikir bagaimana langkah saya ke depan untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi mungkin ya. Yeah. Terlalu banyak kalau mungkin saya bercerita di podcast Om WP ini, terlalu banyak Om. Kalau mungkin air mata ini kalau bisa keluar Om ya. Mungkin bukan hanya tadi Om katakan bukan hanya manusia, tapi Tuhan juga kita harus bohongi, sakiti. Yeah. Ya kan, banyak hal memang yang betul-betul sampai detik ini Om. Saya sampai kadang setiap tidur saya harus kadang mau menangis, melihat flashback lagi terkait permasalahan hidup saya, tapi saya pikir udahlah, ini memang jalan Tuhan. Saya selalu berpikir positif lah tentang itu Om. Yeah. Nah, kemudian pertanyaan saya begini. Apakah Arif pernah ditangkap oleh polisi terkait pemakaian narkoba ini? Pernah Om. Ya. Jadi sebelum saya masuk di panti rehabilitasi Om. Ya. Oh. Dan saya pernah direhab ya? direhab. Ya. Ya alhamdulillah, artinya memang selama saya kecanduan itu Om, saya sudah punya rasa penyesalan. Saya harus bagaimana ini keluar dari permasalahan ini. Saya selalu berdoa, walaupun memang hidup saya tidak benar, tapi saya punya saya ingin mau bercerita kepada kekuatan yang lebih besar itu, yaitu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya caranya untuk keluar dari sini? Dan alhamdulillah mungkin jalannya Tuhan dengan saya ditangkap itu Om. Saya awalnya saya ditangkap itu saya malah mikir, kenapa seperti ini? Tapi saya berpikir positif bahwa mungkin ini sudah jalannya ya Om ya. Ini kalau saya cerita mungkin ini sedikit ya. Nggak apa-apa, diceritakan aja semua. Dibongkar semua di podcast ini agar supaya orang-orang di luar sana yang sekarang ini masih kecanduan narkoba bisa memetik hikmah dari cerita ini. Ya, betul sekali itu. Jadi apapun yang terjadi hari ini Om, saya pikir itu bagian dari cara Tuhan buat saya. Waktu awal saya ditangkap, di situ saya betul-betul melawan pemikiran saya, ini salah, ini kenapa harus saya seperti ini. Bahkan saya sempat bilang sama Tuhan, kenapa seperti ini, saya bilang kan. Akhirnya saya ditangkap itu Om, 7 perempuan Om. Iya, ini saya ceritain teman-teman, maaf saya bukan war story ya, cerita tentang ini hanya pengalaman. Saya ingin berbagi bahwa memang apa yang saya lakukan itu memang sudah tidak benar banget Om, tidak baik ya di mata manusia, di mata Tuhan apalagi Om. Jadi 7 bidadari. 7 bidadari Om. Iya. Ceritanya Kak, bagaimana tuh ceritanya proses penangkapan itu? Ya. Proses penangkapannya itu Om, jadi memang saya tinggal di tempat saya itu di ruko. Saya pisah dengan orang tua, pisah rumah karena memang saya waktu itu kan masih berkeluarga. Akhirnya saya ditinggal istri, kemudian rumah saya itu saya jadikan tempat maksiat Om. Ya kan, tempat maksiat. Dan itu memang orang tua saya memang sudah capek, sudah melihat saya, dia pikir sudah mati aja kalau perlu, bahasa begitu kalau bisa. Saking capeknya Om. Tapi orang tua mana, tidak ada itu orang tua bicara begitu. Mungkin dia berpikir hanya bagaimana sih anak ini biar dia bisa sadar. Sampai saya ditangkap itu Om. Habis itu mulai malam saya makai di situ. Makai sama perempuan itu, saya gilir itu. Maksudnya saya gilir itu saya bakarkan mereka. Setelah bakar, saya ini pagi-pagi itu orang tua bapak itu sudah dibawa ruko karena ada laporan, Pak itu Arif itu nggak beres Pak. Dia bilang, kenapa? Itu ada perempuan banyak di atas itu. Akhirnya bapak juga sudah capek kan.
keluarlah apa. Jadi keluarga saya kan 12 bersaudara ya. Iya, Saya iya. kan banyak jadi laki-laki. Jadi Mhm. ditelepon semua saudara. Wah, dia bilang, itu ada Arif di atas. Iya. Kita pukuli aja Arif itu, dia bilang. Mhm. Kasih kapok sekalian. Ada juga polisi. Saya ngintip dari jendela, saya bilang, polisi. Dia Iya. bilang, ditangkap selesai. Mhm. Udah aku bilang nggak bisa mau lari mana. Saya di tingkat 2 om. Iya, iya. Apa sudah? Saya pasrah. Begitu polisi mau naik, saya keluar duluan. Mhm. Saya pikir saya ditangkap, rumah itu tidak digeledah. Iya, iya, iya. Cara berpikir saya begitu. Kemudian saya ditangkap, masuk ke dalam, woi ternyata perempuan. Jadi di situ betul-betul Om. Di situ saya dibawa. Iya. Ya, jadi bilangnya mungkin orang tua sudah kesal, kalau saudara-saudara saya ini sudah pukuli aja itu bilangnya, pukuli. Saya sudah pasti. Jadi saudara-saudara Arif menyatakan pukuli aja. Pukuli aja. Pokoknya nggak ada urusan, sudah capek sudah. Lalu waktu Arif dibawa ke polisi, apa kata Pak Haji? Pak bilang lebih senang dia kalau saya dibawa. Iya, iya. Lebih senang kan, dia bilang, penjarakan aja, kasih lama-lama hukuman itu sekalian. Jadi Pak Haji katakan, penjarakan aja Arif. Akan aja, karena memang bapak yang mau saya ditangkap. Karena memang sudah saking capeknya orang tua saya. Lalu apa kata polisi saat itu? Ya, kata polisi dia bilang jangan Pak Haji. Ya. Kasihan anak ini kalau di penjara. Mhm. Di penjara juga belum tentu dia baik. Ya. Ya kan mungkin jalan satu-satunya kita rehab. Tapi Mhm. bilang bapak, rehab tuh berapa lama sih? Mhm. Dia bilang 3 bulan paling, 6 bulan paling. Pas, sebentar betul bapak ini. Sebentar betul, jangan. Kalau bisa yang tahunan, nggak bisa Pak Haji. Itu aturan rehab. Jadi dia bilang kalau begitu ya sudah bawa aja. Tapi namanya orang tua om di situ. Akhirnya saya dipenjarakan di Polres pada satu minggu saya. Ah. 1 minggu saya ya sama gabung sama narapidana yang Iya, lain. iya, iya. Ada kasus. Akhirnya diurus lah ya. Iya. Panjang lah ceritanya Om. Kalau diceritakan waktu pagi ini, waduh, bisa banyak materi alaminya nih Om, ceritanya ini. Nggak apa-apa. Jadi kita memang Om sengaja membuat podcast ini agar supaya dijadikan atau menjadi wadah teman-teman untuk menceritakan pengalaman mereka, baik pengalaman positif maupun pengalaman negatif, agar supaya teman-teman di luar sana itu melihat bahwa atau memotret bahwa podcast ini memang bermanfaat untuk teman-teman. Iya kan? Bukan berarti kita mengumbar aib. Tidak mengumbar aib. Apalagi saya melihat keberanian Arif untuk melakukan pengakuan dosa di podcast ini luar biasa. Ini sangat luar biasa bahwa memang sudah ada tekad niat untuk tidak lagi menyentuh narkoba itu. Ya. Karena yang namanya narkoba tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan. Contoh tadi, Pak Haji Boli itu sayang betul sama Arif. Sangat sayang. Karena kenapa? Bahkan beliau menyatakan, silakan aja penjara selama-lamanya. Iya, betul. Karena menurut Pak Haji itu penjara adalah bagian dari proses bagaimana Arif bisa sadar dan berhenti dari narkoba. Nah, oke, Rip. Tadi kan dikatakan ditangkap, kemudian dipenjara seminggu ya, di sel. Nah, setelah itu kemana? Ya, setelah itu singkat cerita langsung saya dibawa ke rehabilitasi di Samarinda. Oh, di Samarinda ya. Masuk, memang awalnya saya tidak terima. Nah, Wah, masa saya harus begini sih. iya. Saya minta lagi sama polisi. Saya bilang, Pak, nggak bisa kan saya rehab jalan aja. Iya. Tapi dia bilang nggak bisa. Orang tua juga nggak mau dan tidak baik juga kalau rehab jalan, potensi lagi untuk kembali itu pasti. Iya. Tapi berjalan, ketika saya di perjalanan sampai Samarinda itu saya sudah bicara sama diri saya sendiri. Iya. Saya bilang, ya udahlah, ini jalan Tuhan. Saya pikir kalau kamu harus mengakui bahwa memang inilah pilihannya. Udah akhirnya berjalannya waktu Om, saya masuk di rehab, memang ada di rehab itu sangat bagus. Iya. Rehabilitasi itu bagus ya. Sangat bagus. Artinya memang membantu kita dalam menyelesaikan masalah tergantungan zat. Di situ di rehab itu kita pola hidup kita dirubah. Iya. Kita lebih perilaku kita. Itu kan biasa pecandu itu kan kayak gitu Om. Sembarangan. Iya. Dan nah di situ kita diajarkan supaya jadi orang yang lebih produktif lagi. Iya. Dan situ memang banyak pelajaran yang saya dapatkan di dalam rehabilitasi. Nah, kemudian kan setelah direhab, ya alhamdulillah sudah kembali lagi ke dunia normal. Tidak lagi menyentuh yang namanya narkoba.
tentu Arif berpikir bagaimana mengembalikan keluarga atau istri yang sudah pergi. Sudah pergi. Itu ada upaya nggak dari Arif untuk mengembalikan istri itu? Ya, sebenarnya ada, Om. Nah, Jadi ini mungkin saya cerita lagi, saya nikah 2017, kemudian berjalan pernikahan itu 2018, saya di situ sampai seorang pecandu. Pecandu, tahulah perilaku seorang pecandu itu enggak boleh, enggak jahat. Itu masih waktu masih maka itu. Ini saya cerita sampai nanti diceritain. Iya. Jadi perilaku saya itu betul-betul bukan seorang manusia, saya pikir. Karena zat itu memang saya pikir itu hantu. Ya, sudah perilaku kita, bagaimana kita orang ya, makanya sampai hari ini orang tua itu udah benci banget karena saya perilaku seperti itu. Akhirnya istri saya sudah tidak mampu, sudah tidak tahan lagi dengan perilaku saya itu. Akhirnya dia berangkat pergi pulang. Tapi setelah saya keluar dari rehab itu, Om, saya berangkat lagi ke Bogor. Ya, ada lanjutan. Di Bogor itu saya dalami penyakitnya, artinya materi yang saya dapatkan. Apa sih penyakit apa sih kecanduan itu, apa yang dia rusak, kemudian setelah putus zat itu apa sih perilaku yang terjadi. Nah, di situ saya banyak belajar, Om. Kebetulan saya di Jakarta di Bogor pada saat itu, Om, saya sudah sebelumnya saya sudah di dalam rehab itu saya sudah minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, maafkan semua kesalahan saya. Ya Allah, aku bilang saya maafkan. Aku bilang kalau tidak seperti ini yang terjadi, saya masuk rehab, saya tidak tahu hidup saya mungkin bisa mati di luar ataupun di penjara. Karena memang kalau kita pakai itu pilihannya dua, kalau tidak mati penjara tidak ada pilihan, Om. Akhirnya saya di situ pola hidup saya sudah mulai baik. Kemudian saya juga lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya dekat sama Allah. Saya setiap hari saya berdoa, ya Allah, berikanlah saya petunjuk. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Akhirnya singkat cerita memang saya, Om, di Bogor itu berangkatlah saya ke Jakarta. Saya ke dari Jakarta. Bogor ke Jakarta. Jadi kebetulan di Jakarta itu mantan istri saya tinggal di sana. Di Jakarta. Jakarta. Jadi ceritanya tadi tuh bagaimana saya coba untuk mempertahankan itu, Om, tadi kan. Jadi sebelum saya berangkat itu memang sudah jauh-jauh hari saya selalu minta sama Tuhan. Saya bilang, ya Allah, saya bilang kalau dia memang jodoh saya minta dekatkan. Tapi kalau dia memang bukan jodoh saya, ya udah jauhkan. Ya kan, akhirnya saya melangkah berangkat ke Jakarta. Saya datangi orang tuanya dia. Orang tuanya dia saya datang, Kak. Saya bilang, saya datang ke sini ingin silaturahmi. Ingin silaturahmi. Saya ingin meminta maaf atas semua kesalahan saya terhadap adik kakak. Saya salah, adik kakak itu tidak pernah memang perbuatan saya. Di situ saya sudah serahkan, Om, bahwa memang ya udahlah, apapun pilihan itu ya saya harus terima. Akhirnya kakaknya itu bilang, oh sudah nikah, dia bilang. Jadi begitu Arif menyadari cinta, ingin mempertahankan cintanya ini, sampai ke kakaknya, jawabannya sudah nikah. Mohon maaf sudah nikah. Tapi saya tidak pernah menentang lagi setiap ada sesuatu. Kalau dulu kan, Om, setiap ada masalah saya lawan. Gimana nih, saya tentang. Tapi begitu saya sudah coba untuk berbicara, oh udah, ini pilihan, boleh. Artinya udah, saya langsung berbicara. Alhamdulillah, saya menarik ini, Om. Kenapa saya bisa terima dengan keputusan itu? Jadi saya menonton kisah Rasulullah. Saya menonton kisah Rasulullah pada saat itu. Orang tua Rasulullah, Siti Fatimah ya. Pada saat itu dia itu kan begitu cintanya istri Rasulullah, bukan begitu cintanya orang tua Rasulullah itu. Mamanya Rasulullah itu begitu cinta sama Rasulullah pada saat itu, sampai waktu masih kecil dia sering tidak pernah bertemu, bahkan susu ini. Akhirnya saya mendengar bahasa neneknya Rasulullah pada saat itu mengatakan, ya udah, cinta itu memang tidak harus memiliki. Dia bilang saya langsung mengambil kisah di situ. Seorang Rasulullah, mamanya Rasulullah itu, ibunda Rasulullah itu begitu mencintai Rasulullah, tapi dia begitu ikhlas. Dia, bagaimana saya manusia biasa, Om. Jadi saya mengambil itu bahwa memang ini luar biasa ini, saya pikir. Itu yang menjadi kekuatan saya begitu saya sudahlah. Jadi cerita ibunda Rasulullah yang waktu itu Rasulullah disusui oleh sampai jarang ketemu. Akhirnya ibunda Rasulullah mengatakan bahwa cinta itu
tidak selamanya untuk dimiliki. Ya, kalau kamu memang sayang, lepaskan, biarkan dia pergi. Iya, 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 Ya iya. kan? Bahasanya seperti itu. Jadi itu hikmah Hikmah. di balik kisah cinta. Kisah cinta. Kalau bicara cinta, saya nih orang yang paling bodoh. Hmm. Apalagi saya beranggapan memang mantan istri saya nih, wih, luar biasa. Saya bilang 1001 kan, ya perempuan ini, tapi ya udahlah. Iya. Saya pikir Tuhan memberikan saya jodoh pada saat itu supaya saya bisa menyadari Iya. bahwa ketika kamu nanti dapat jodoh lagi yang lebih baik, jaga dia, Iya, iya, jangan iya. sakiti dia. Ya, itu yang menjadi aku bersyukur hari ini. Tidak ada penyesalan dalam diri saya. Luar biasa kelas balik Arif ini. Iya. Seorang anak muda yang berjiwa besar. Dosa, alhamdulillah. Saya kagum kepada Ananda yang bisa menceritakan kisah bagaimana pahitnya ketika menggeluti kehidupan yang kelam yang namanya narkoba itu. Orang tua, keluarga pasti membenci. Wah, tidak ada yang tidak membenci. Istri pergi meninggalkan Arif karena narkoba. Ingin mempertahankan cintanya, tiba di Jakarta mendapat kenyataan bahwa istri Arif sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi. Dan Arif bisa tahan Alhamdulillah. hanya karena hikmah cerita dari balik kisah Ibunda Rasul. Luar biasa. Jarang orang bisa seperti Arif. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu kembali ke Sangatta. Ya. Tentu di Sangatta teman-teman Arif juga pada menghilang nih. Oh, Tidak mau mendekat. pasti oh. Karena mengetahui ternyata Arif seorang narkobis, Candu. pecandu. Jangki kalau bahasanya, jangki. Oh, jangki ya. Oh, sekira jangkis. Nah, kemudian bagaimana caranya Arif mendekati teman-teman dulu yang akrab sama Arif, yang sekarang menjauh karena Arif sudah dianggap seorang narkobis, Ya. padahal sesungguhnya sudah mulai pulih. Bagaimana langkah-langkah yang Arif lakukan untuk mendekati Ya. teman-teman itu? Ya, Om. Jadi memang kita harus terima juga. Bahwa memang orang tidak akan menerima kita langsung kan. Om. Ya. Ada proses-proses yang memang harus kita terima, Mhm. lalui kan. Saya pikir alhamdulillah berjalannya waktu Om, teman-teman saya yang dulunya saya sakiti, banyak sekali orang yang saya sakiti, orang tua saya Yeah. terutama, keluarga saya terutama, teman-teman saya, Iya. pasangan saya tadi. Dan itu tidak mudah juga Om untuk mengembalikan itu semua. Iya, iya, Ya iya, kan, Om? iya. Bayangkan orang tua saya ini Om, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali bahkan saya minta maaf, Pak, saya sudah tidak mau lagi gunakan. Tapi ternyata, dan begitu saya betul-betul meniat diri saya untuk tidak lagi, itu berat Om, orang tua itu menerima itu. Ada memang proses-proses yang saya harus lewati, tapi dengan sabar dan konsisten, saya benar-benar ingin mewujudkan perubahan di dalam diri saya itu, dan itu saya dapatkan hari ini. Artinya orang tua saya hari ini sudah begitu komunikasi kami sudah berjalan. Iya, iya. Alhamdulillah, saya juga bisa bercanda dengan orang tua saya. Iya, yang dulunya tidak pernah. Oh, udah pernah Om, mau lihat orang tua ini lari langsung. Pokoknya kerjaan kalau itu kan Om, kalau kita pecandu itu Om, baik. Yang penting bagaimana caranya kita dapat uang dulu. Habis barang-barang itu. Habis. Saya ini Om, kalau mau cerita Om, mungkin miliaran Om. Makanya saya bilang tadi kalau bapak itu ini udah miskin saya bikin. Wah, gila. Habis batu koral ini. Habis Om, apa bukan banyak Om. Saya harus bohongin teman-teman saya Ya. yang hubungan saya baik, kemudian saya bohong, itu kan kelakuan apa itu Om? Ya, saya pikir Om, ya itu Tapi waktu itu kan Arif tidak sadar karena pengaruh Iya. pengaruh obat itu. pengaruh obat memang. Iya, iya, iya. Faktor itu yang sangat yang membuat berubah Ya. perilaku kita, sifat-sifat kita itu tidak baik. Saya sampai saya ini kan orangnya sebenarnya tidak marah-marah ya biasa, tapi nggak harus sampai fisik ya Om. Saya mungkin maaf ya, mungkin saya bercerita di sini memang karena ini menjadi pengalaman saya, kemudian mungkin teman-teman yang menonton hari ini mungkin bisa ngambil hikmah di balik cerita saya. Pengalaman ini bisa menginspirasi orang lain. Insya Allah. Saya pikir kalau kita pakai barang itu akan merubah perilaku sifat-sifat kita. Iya, iya, iya. Kita kasar sama perempuan. Saya kasar waktu saya masih menggunakan, tapi makanya itu Om, kenapa saya selalu menangis itu. Karena saya kok sampai segininya saya. Ya kan begitu. Karena memang zat itu yang membuat
apa Om, perilaku saya berubah Iya, drastis. iya, iya. 200% pokoknya Iya, iya. perubahan itu. Parah Om. Saya parah, saya harus dijauhin teman-teman, saya harus diapa. Tapi alhamdulillah lah Om. Proses itu saya dapatkan hari ini. Teman-teman saya juga banyak yang support. Rip, Iya. oke, dia bilang kalau misalnya kamu memang punya niatan untuk berubah, ayo. Mereka rangkul. Iya. Artinya saya juga ketika niat saya ini baik kan Allah juga pasti tahu kan. Oh anak ini punya niat baik. Iya. Dia pasti akan ada apa dukungan, artinya Tuhan akan memberikan kita jalan juga baik. Saya pikir sih seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau jalan yang benar, Tuhan tuh pasti mudahkan jalan kita. Nah, yang membuat Arif kuat itu sebenarnya itu karena pikiran-pikiran positif yang sekarang ini yang banyak masuk di pikiran Arif, sehingga Arif betul-betul berubah total Ya. dari cara berpikirnya ketika memakai dengan cara berpikir sekarang yang sudah tidak memakai. Ya. Pikiran-pikiran positif itu yang bagus dari Arif. Banyak perubahan yang saya rasakan hari ini. Ya, memang apa kita tidak harus lupa juga bahwa kita punya apa sang pencipta ini, kita harus juga, saya tidak munafik Om ya, artinya memang selama ini kan selama saya jadi jangki pecandu itu saya tidak pernah apa bicara sama Tuhan, saya tidak pernah datang. Akhirnya alhamdulillah hari ini ketika saya punya masalah saya coba mengadu sama dia. Kalau dulu kan saya hanya melawan apa ini. Akhirnya tapi hari ini saya punya Tuhan, saya punya Allah, saya bercerita ya Tuhan, kalau hari-hari ini aku agak sulit menjalani hidup ini, tolonglah berikan aku petunjuk. Akhirnya ketenangan itu ada Om. Kekuatan itu memang datang ya Om. Ketika kita memang betul-betul keluarkan itu, datang. Saya percaya itu. Alhamdulillah lah. Ketika kita berkontemplasi, kemudian selalu berdialog dengan Tuhan, akhirnya kekuatan itu datang. Dan Arif merasakan itu. Merasakan, sangat merasakan. Alhamdulillah. Hari ini ya saya merasakan itu. Banyak hal ternyata yang membuat saya lupa pada saat itu. Ketika saya membandingkan hari ini sama kemarin itu betul-betul perbedaannya sangat-sangat jauh. Ya kan? Hari ini saya bisa minum kopi, bisa bercerita sama Om. Bisa pergi ke kafe, bisa pergi jalan menikmati indahnya ini kehidupan ini Om. Kalau dulu kan Om asal make, sembunyi di kamar. Keluar marah-marah. Itu apa istilahnya itu kalau sembunyi itu? Mengurung diri apa? Ada istilah paranoid. Ya, paranoid. Wah, saya sering mengalami itu. Saya sering banget ngalamin itu. Jadi memang itu parah banget tuh narkoba itu. Sampai saya pernah keliling di rumah itu, saya pikir polisi nih. Ada polisi di sini. Padahal itu perasaan aja Om. Hati terus begitu. Dari mulai malam sampai pagi Om. Saya gintip begitu. Itu kayak orang gila ya? Kayak orang gila. Memang perilaku itu berarti sudah parah betul waktu itu. Wah, parah banget. 12 tahun Om. Saya menjadi jangki itu betul-betul ternyata begitu. Makanya saya menangis Om ketika saya menyadari. Tapi saya tidak pernah sesali Om. Artinya saya selalu berpikir positif. Memang apa sesuatu itu kita harus pikirkan dengan positif. Maka insya Allah lah jalan itu akan ditunjukkan saya pikir. Kalau kemarin-kemarin saya tidak bisa pakai cara pikir saya tidak menerima ada orang mau kasih masukan ini, sebodoh kamu siapa sih, bagaimana aku harus dapatkan ini barang, itu aja pikiran Om. Nggak ada. Jadi egonya tinggi ya? Wah, tinggi Om, tinggi banget. Ya alhamdulillah Om, bertahan pemulihan ini bukan hanya sekedar sekeluar kemudian saya bertahan, memang ada rutinitas Zoom yang saya ikuti Om. Oh, sekarang setelah rehab, kemudian memang sudah tidak ada pikiran lagi untuk makai. Sekarang ada pendidikannya melalui Zoom. Ada Zoom. Jadi kita bertemu. Zoom meeting ya? Iya, Zoom meeting Om. Jadi Zoom meeting itu dalam 1 minggu itu ada 5 pertemuan. Jadi ada pertemuan di Jogja, ada pertemuan di Medan, ada Makassar, ada Samarinda. Jadi saya selalu masuk di Zoom meeting itu. Jadi di Zoom meeting itu memang semua para pecandu hadir di dalam Zoom itu, seluruh Indonesia. Pecandu yang sudah meninggalkan. Yang sudah meninggal, ada yang clean sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun. Dan memang cara pecandu itu memang tidak bisa pakai cara pikirnya sendiri Om. Kalau kita tidak, contoh saya, dulu saya pecandu, saya ternyata tidak mampu pakai cara pikir saya sendiri. Akhirnya saya jatuh lagi. Begitu saya mengikuti Zoom, mereka bercerita tentang pengalaman dia, bagaimana dia bertahan pulih. Jadi kemudian mereka bercerita itu yang menjadi kekuatan kita. Saya bisa pakai tuh pengalamannya dia. Ternyata kalau kita ingin bertahan tuh seperti ini cara pakainya. Artinya itu baik lah buat kita.
saya konsisten di dalam Mhm. itu, karena memang saya juga tidak mau bilang bahwa hari ini saya juga tidak pakai. Saya punya saya punya Allah, saya Iya. tidak mau bilang aku sudah tidak mau pakai lagi. Ya sama aja kita tidak Iya, percaya iya, kan. iya. Tapi hati kecil saya sudah Iya. mengatakan bahwa itu bukan pilihan, ya kan? Bukan pilihan. Dan salah satu solusi untuk tidak pakai itu memang tidak ada dipikirkan lagi barang itu sebenarnya. Nggak ada, sudah tuntas lah kalau dibilang Iya. sudah selesai semuanya. Tinggal bagaimana lagi saya harus membangun hidup saya menjadi orang yang lebih bermanfaat buat orang lain aja. Nah, Ya kan? membangun hidup yang lebih bermanfaat kepada orang lain itu bergaullah dengan orang-orang yang banyak memberi manfaat juga kepada Iya, orang lain. tentu itu. Karena yang namanya perilaku kita itu banyak juga ditentukan oleh lingkungan. Lingkungan. Kalau kita bergaul dengan lingkungan para penjudi, kita akan menjudi. Betul itu. Pemakai narkoba, kita akan memakai narkoba. Betul sekali. Kalau bergaul dengan ustadz, ujung-ujungnya jadi ustadz. Kalau itu ya banyak memang. Salah satu faktor memang pergaulan juga nomor Iya. satu. Pergaulan. Sambil merokok enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kok silakan aja. Yang penting bukan apa tadi itu jangkis. Jangki. Jangki, ya. Karena dilarang. Sudah Bukan dilarang lagi. Saya yang tangkap. Ya itulah. Mhm. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, Itu pengalaman ini. ya. Kita berbagi pengalaman lah di sini. Ya enggak apa-apa. Bukan mau menceritakan aib. Bukan. Karena tahu ada teman-teman yang pingin keluar dari permasalahan ini, ternyata tidak bisa. Kalau saya nih Om, saya ada sertifikat nih Om. Mhm. Ya kan, punya sertifikat sebagai seorang konselor. Ah, Konselor itu dia bagaimana seorang konselor itu kan bagaimana dia mengatasi permasalahan seorang pecandu. Iya, Jadi iya. teman-teman ini ada yang pecandu, saya bisa konseling dulu. iya, iya, iya. Saya konseling, Ah, permasalahanmu apa, kenapa Hmm. kamu bisa pakai. Ada treatmentnya nanti Om, oh. yang pola-polanya yang bisa saya coba. Biasa Iya. kan ada yang kenapa dia make, ada karena masalah keluarga. Iya. Kenapa dia make barang itu karena tidak mampu. Ada masalah dengan istrinya. Mhm. Kenapa dia make, ada karena pergaulan. Iya. Di situ nanti ada treatment yang saya coba nanti tawarkan ke dia. Iya, 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 iya. Intinya saya punya itu Oh. sertifikat. Saya pikir bisa juga ini para penggiat narkoba, artinya bukan penggiat ya, pemerhati narkoba seperti BNK, katakanlah Ya. seperti yang Bobe Sarwono itu apa tuh? Ya. BNK ya. Ya. Nah, kemudian Erla Mapatiti itu kan bisa tuh digunakan. Bisa, itu. harusnya. harus bisa digunakan sebagai konselor mereka Bisa. dalam bagaimana mengatasi para pecandu itu. Minimal kita bisa berikan dia pilihan. Ya, ya, ya. Pilihan. Jadi kan pecandu ini kan tidak serta-merta kita harus nasihati dia, itu nggak bisa. Ada memang treatmentnya. Jadi kita ini kasih pilihan, kamu mau ini jalan ini atau yang ini. Mm-mm. Ada nanti kita tawarkan. Ya kan? Karena memang sempat saya diskusi sama Babe Sarwono pada saat Iya. itu. Saya datang, saya bilang, "Be, gimana Be? Saya punya ilmu nih yang saya Mm-mm. dapatkan." Saya bilang, bagaimana kalau kita edukasi tentang bahaya narkoba, Ya, ya kan, ke sekolah lah, Iya. kemana lah. ya, betul. Ya kan, saya bisa mungkin ada sedikit ilmu yang saya dapat. Ya, Tidak salah kan kalau betul. saya memberikan ilmu ini, semana tahu ada yang bermanfaat buat Iya. orang lain. Iya. Ya kan Om, karena memang pecandu itu kadang-kadang begitu Om, agak susah dia keluar karena dia menutup diri. Menutup diri. Makanya ada cara tersendiri untuk kita coba dekat, kemudian kita coba sharing sama dia. Iya. Dan itu saya pikir membantu, sangat membantu. Iya, iya, iya. Bahkan Om, saya berangkat pulang dari Bogor tuh saya punya niatan, saya ingin membuka panti rehabilitasi. Wih, luar biasa. Ya, saya ingin membuka panti rehabilitasi yang swasta. Iya, iya. Swasta. Jadi di situ memang makanya saya bilang tadi rehab itu sangat membantu kita. Pasti sangat-sangat membantu. Hmm. Ya, nanti kan pilihannya ada di anak tersebut. Ya. Apakah dia mau, nanti kita coba edukasi dia, perilakunya kita rubah di dalam situ. Dan itu memang ada proses-prosesnya. Apakah gagasan ini sudah pernah dibicarakan ke Pak Haji misalnya, Ya. ke Bapak, ya kan, kepada saudara-saudara? Sudah, saya sudah ini mungkin kalau untuk sekarang sama orang tua, saya tidak mau terlalu jauh bicara itu. Iya, iya. Karena saya fokus dengan pemulihan saya. Iya, iya. Saya coba fokus dengan hidup saya. Iya. Nanti seiring berjalannya waktu, saya akan coba untuk bisa membuka apa yang saya ini tadi, yang saya niatkan, minimal saya bisa membantu orang lain. Iya. Karena memang
niatan saya itu karena saya tahu Om, saya juga seorang junkie. Seorang junkie dulunya bagaimana hidup saya yang betul-betul luar biasa Om. Wih, kalau mau ditulis cerita itu panjang tebal itu. Iya kan, tapi ya itulah. Ada hikmah di balik semua itu. Tidak ada yang perlu disesalkan. Ya kan. Sangatta ini memang rawan narkoba. Jadi kalau kita tidak sering mengajak kawan-kawan untuk bercerita terkait bagaimana buruknya pecandu narkoba itu, maka Sangatta ini bisa menjadi bagian daripada kota narkoba. Nah, kita beruntung ada orang yang seperti Arif yang mau bercerita kisah hidupnya yang mengalami masa suram selama 13 tahun ketika mengkonsumsi yang namanya narkoba itu. Podcast ini bukan untuk kita mengangkat aib Arif, bukan. Akan tetapi podcast ini memberikan pelajaran kepada kita semua agar supaya kita, orang tua, seperti saya misalnya, kepada anak-anak muda juga, kepada generasi milenial juga, bahwa ketika Anda kecanduan narkoba, maka hidup Anda akan rusak. Seperti yang dia alami Arif selama 13 tahun. Betul. Hubungan antara orang tua dan anak, Arif dan orang tuanya, saudara-saudaranya, sangat fatal. Kemudian akhirnya Arif berpisah dengan istri yang dicintainya. Yang ironisnya ketika dia ingin mengambil kembali istrinya, ternyata istrinya sudah menikah. Dan bukan orang biasa yang bisa menghadapi problem seperti itu. Dan itu pasti karena Arif masih mencintai istrinya. Dia pasti hatinya hancur. Tetapi dengan kebesaran hati, dengan jiwa yang besar, dengan pikiran positif, dengan hikmah-hikmah terkait dengan cerita yang diceritakan tadi terhadap cerita Ibu Rasulullah yang begitu ikhlas terhadap anaknya tidak dirawat sejak kecil. Yang akhirnya Arif menyatakan bahwa cinta tidak selamanya untuk dimiliki. Demikianlah podcast kita malam ini. Mudah-mudahan kita akan berlanjut di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.